Belajar dari Danau Tage Biru. Tidak ada orang yang jatuh miskin karena memberi. Ano Frank. Danau Tage, pesona alam Papua yang menakjubkan. Gugusan bukit-bukit hijau dan tebing tinggi di sekitar Danau Tage membuat mata terpana. Bagaimana tidak, gugusan laguna di sekitarnya begitu memanjakan mata, seakan takjub melihat karya sang ilahi begitu megahnya di sana. Jika dilihat dari ketinggian di salah satu bukitnya, hamparan air di Danau Tage tampak kebiruan, layaknya perairan laut. Itulah sebabnya masyarakat menyebutnya Danau Tage Biru, yang mereka singkat Tapir. Airnya yang jernih biru itu mungkin karena proses pembentukan morfologi dan struktur batuan atau tanahnya. Danau itu terbentuk di atas batu gamping dan posisinya berada di antara pegunungan serta tidak mempunyai lembah yang begitu luas sehingga hampir tidak pernah dilihat lumpur tanah di dasarnya. Danau Tage terhampar di sebelah barat Danau Paniai. Dua danau ini bersama Danau Tige ditemukan pilot Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Frits Julius Wissel, pada tahun 1938. Gugusan danau itu dulu dijuluki Wisselmeren. Hamparan angin segar akan menemani kita selama perjalanan. Airnya sangatlah jernih, sampai-sampai ikan di dalam danau terlihat begitu ia berenang menuju permukaan. Di mata saya, Tage tampak asli dan alami, bukan karena tambahan arsitektur modern. Pinggir-pinggir danau begitu memesona. Di sana sini tampak batu-batu kapur putih berdiri tegak gagah perkasa. Rumputan, anggrek-anggrek dan bunga-bunga tumbuh di celah-celah bebatuan dan pepohonan. Banyak aliran sungai mengalir ke Danau Tage. Itulah sungai-sungai dari puncak pegunungan di sekelilingnya yang tingginya antara 1750 sampai 326 meter di atas permukaan laut. Semua mengalir ke danau dan membuat air Tage tak pernah kering sepanjang musim. Meski dipisahkan gunung, Danau Paniai dan Tage terhubung oleh kanal alam selebar 8 sampai 10 meter. Masyarakat menyebutnya Sungai Dimia. Airnya yang mengalir menuju Danau Paniai itu begitu jernih dan amat tenang. Menerima pasokan air Danau Tage, pastilah Danau Paniai itu meneruskan alirannya ke sungai-sungai lain sehingga airnya menyebar. Air berkelimpahan itu lalu menyuburkan dan memberi kehidupan untuk orang-orang Mei yang tinggal di sana. Saat menikmati pesona Danau Tage dari ketinggian, saat itulah saya belajar tentang kehidupan, keterbukaan Tage untuk menerima dan memberi, mampu menawarkan kesuburan, kesegaran, kehidupan. Bahkan keterbukaan itu membuahkan pemersatuan, sebab di sanalah masyarakat ini saling bertemu dan bersatu untuk memperoleh kesegaran dan kehidupan. Di tahapan inilah saya semakin belajar dalam keterbukaan dan interaksi dengan yang lain akan terjadi proses yang indah, yakni momen berbagi satu dengan yang lain. Saya pernah membaca sebuah ungkapan, ada dua cara untuk menghilangkan kesedihan. Pertama, buatlah orang di sekitar Anda tersenyum. Dan kedua,
memberilah apa yang bisa Anda berikan. Ternyata memberi mampu mengusir kesedihan dan mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita. Saat membuka hati dan memberikan diri kita sepenuhnya bagi sesama, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Saat memberikan kebaikan kepada orang-orang yang kita temui, sebenarnya disitulah kita sedang menciptakan cinta dan harapan di hati mereka. Bahkan sikap ini bisa diartikan bahwa kita sedang mencintai diri kita